Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik, nikmat hidayah, demikian juga kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita masih diberi kelancaran untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan semua amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita semua untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tanpa terasa kita sekarang telah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Sekarang kalau bulan Masehinya tanggal 9 apa 10? Oh, sampai kalender gak tahu lagi ini tanggal berapa ini. 9. Tanggal 9 Mei, berarti sekitar malam ke-11 mungkin ini ya, bulan Dzulqa'dah. Artinya kita hampir mendekati pertengahan bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi dari dulu, dari zaman Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang demikian itu adalah agama Allah yang lurus, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan tersebut, ya, yaitu di 4 bulan haram. Jadi ada 12 bulan, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Yang 4 bulan haram ini kita diperintahkan betul-betul untuk menjauhi perbuatan dosa. Bukan artinya di 8 bulan selain bulan haram ini kita bebas melakukan perbuatan dosa, tidak. Tapi di 4 bulan haram ini kita lebih ditekankan lagi untuk menghindari perbuatan dosa. Nah, disebutkan dalam hadisnya Abu Bakrah bahwa 4 bulan ini datang, 3 bulan datang berturut-turut, kemudian 1 bulan datang secara terpisah. Ya, 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu hafal nggak 12 bulan Hijriyah? Jangan kalah sama anak TK lo ya. Anak saya itu tahu ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Anak TPA itu diajari Jumadul Ula, Jumadul Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Mau pada hafal? Saya jadi hafal juga gara-gara mereka ya. Iya, diajari dulu. Dulu TK-nya sekuler. Diajarinya balonku ada 5, ya enggak, dia ajari menghafalkan bulan-bulan Hijriyah. Nah, ini di antara 12 bulan ini ada 3 bulan haram yang datangnya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan haram yang datangnya berturut-turut. Kemudian satu yang terpisah itu bulan Rajab. Nah, 3 bulan berturut-turut ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, itu kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa
ya di bulan-bulan haram tersebut. Nah, demikian juga tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Makanya bangsa Arab sebelum adanya Islam juga mereka sudah punya ketentuan. Nah, kemudian salah satu bulan haram itu sekarang kita sedang berada di dalamnya, bulan Dzulqa'dah. Nah, para ulama itu menjelaskan Dzulqa'dah yaitu artinya bulan ketika tidak melakukan apa-apa. Al-Qa'dah itu artinya kita tidak melakukan perbuatan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Makanya pensiunan dalam bahasa Arab itu mutaqa'id. Ya, mutaqa'id itu artinya orang yang tidak punya aktivitas lagi, ya, sudah tidak bekerja, mutaqa'id. Nah, kenapa bulan Dzulqa'dah itu disebut bulan Dzulqa'dah? Karena mulai bulan Dzulqa'dah itulah bangsa Arab menghentikan segala bentuk peperangan mereka. Kenapa? Untuk menyambut bulan haji. Jadi kalau kita lihat itu 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini berdekatan. Itu sebenarnya fungsinya itu adalah untuk melindungi bulan haji ini. Sehingga orang yang melakukan perjalanan ibadah haji kan sekarang sudah mulai ya berangkat ya. Sudah kloter keberapa ini? Berapa hari yang lalu sudah mulai berangkat jamaah haji itu sudah mulai memenuhi Masjid Nabawi. Kan ke Madinah dulu. Ya, kloter yang awal paruh pertama itu mendaratnya di Madinah, baru yang kedua mendaratnya di Jeddah. Jadi bulan Dzulqa'dah itu sudah mulai berangkat, sehingga apa? Nggak boleh perang, sehingga perjalanan haji itu bisa aman. Nah, itu tujuannya. Kenapa ada bulan haji diapit oleh 2 bulan haram, Dzulqa'dah dan Muharram. Nah, kemudian bulan Muharram juga jadi bulan haram. Kenapa? Agar perjalanan pulangnya aman. Jadi pulang pergi itu aman. Ketika pergi di bulan Dzulqa'dah aman karena nggak ada perang. Kemudian ketika mereka pulang, ya. Ketika pulang sampai di bulan Muharram itu masih aman karena tidak boleh untuk berperang. Nah, itulah sedikit faedah tentang bulan Dzulqa'dah. Nah, mulai tidak boleh berperangnya itu di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, oleh karena itu hendaknya kita mengisi bulan Dzulqa'dah ini dengan banyak kebaikan. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengkhususkan 4 bulan haram. Apa kekhususannya? Kata Abdullah bin Abbas, ya, Allah mengatakan fala tardimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian dalam 4 bulan haram tersebut. Ini menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar kedudukannya di hadapan Allah daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana amalan saleh, kata Ibnu Abbas, itu akan menuai pahala yang lebih banyak apabila dilakukan di bulan haram daripada dilakukan di bulan-bulan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui keterangan Abdullah bin Abbas ini, hendaknya kita bersemangat untuk melakukan amalan saleh di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Karena pahala akan menjadi lebih besar di hadapan Allah, dan sebaliknya dosa juga akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini banyak orang yang nggak tahu. Orang biasanya menghindari maksiat di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan mereka menghindari maksiat, padahal yang lebih ditekankan agar kita meninggalkan kemaksiatan itu justru di 4 bulan haram ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Nah, demikian juga bulan Dzulqa'dah. Ketika kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bukan hanya fokus kita bukan hanya pada ibadah haji. Memang betul, ibadah yang paling utama di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Bahkan ibadah haji itu tidaklah dilakukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Makanya kalau ada orang punya pendapat nyeleneh ya, hajinya bulan Dzulhijjah itu kan penuh ya, empuk-empukan, ya di bulan yang lain hajinya, ayo nggak boleh ya. Namanya juga Dzulhijjah, bulannya orang untuk berhaji. Kalau gitu enak, nanti hajinya dibagi-bagi. Ya, Indonesia itu bulan Syawal, ya. Orang Arab itu bulan Dzulqa'dah,
ya, dan bulan Dzulhijjah. Nanti orang India, Pakistan lagi perang sekarang ya, digabung di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhirah misalnya. Nggak bisa sampai naik dewe seperti itu, karena bulan haji adalah bulan Dzulhijjah. Nah, biasanya kita fokus pada ibadah haji, padahal kita nggak haji. Nah, orang yang haji ya sudah, dia fokus pada ibadah hajinya, tapi bukan berarti orang yang tidak menunaikan ibadah haji dia tidak bisa meraih keutamaan di bulan Dzulhijjah. Makanya mumpung kita ini masih di bulan Dzulqa'dah, kita akan paparkan apa saja amalan-amalan yang perlu dijaga di bulan Dzulhijjah. Jadi al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Memang kita belum memasuki bulan Dzulhijjah, tapi kita perlu ilmu. Apa sih amalan yang perlu untuk kita lakukan di bulan Dzulhijjah agar pahala kita semakin banyak? Para ulama menjelaskan ya, bahwa di antara amalan yang perlu kita jaga di bulan Dzulhijjah, yang pertama, memperbanyak amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Memperbanyak amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa amalan soleh yang bisa kita lakukan? Semua bentuk amalan soleh. Entah itu memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, kecuali pada tanggal 10-nya. Kalau tanggal 10-nya nggak boleh puasa. Kenapa? Hari raya Idul Adha. Kalau hari raya tidak boleh puasa. Tapi di 9 hari pertama, waktu itu kita isi dengan berbagai macam ibadah. Ini banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau Masai berarti bulan tanggal 6. Wah, itu perlu ru'yatul hilal. Ya, kita lihat dulu nanti pengumuman pemerintah itu kapan hari raya Idul Adha-nya, itu baru ketahuan kapan kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Jadi menunggu ru'yatul hilal. Ya, menunggu ru'yatul hilal. Yang jelas itu mulai bulan masuk bulan Dzulhijjah itu pada tanggal 1 Dzulhijjah, Bu. Iya, pasti. Ya, pasti. Coba kapan Masehinya harus tunggu sidang ru'yat. Ya, seperti kita memasuki bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya. Jadi di awal bulan Dzulhijjah itu diisi dengan amalan soleh. Kenapa? Apa dalilnya? Kita hendaknya mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dengan beragam amalan soleh. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar." Nabi SAW mengatakan, tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga amalan jihad fisabilillah wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar membawa diri dan hartanya namun dia tidak kembali, ya, tidak kembali membawa itu semua. Artinya dia gugur di medan pertempuran. Nah, artinya apa? Semua amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama ini akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa semakin amal itu dicintai oleh Allah berarti semakin besar pahalanya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita isi dengan amalan saleh. Begitu Ibu dan Bapak mendengar pengumuman dari pemerintah bahwa besok sudah memasuki bulan Dzulhijjah, ya dikebut perbanyak ibadah, ya, sholat sunnahnya diperbanyak, kemudian membaca Al-Qur'annya diperbanyak,
zikirnya diperbanyak, sodakohnya diperbanyak, karena sesungguhnya amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, ada perbedaan antara 10 malam pertama, 10 malam terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana yang lebih utama Pak Yogi? Kira-kira? Hah? Sama, ya. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim beliau memperinci. Kalau dinilai dari waktu malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama. Kenapa? Karena di antara malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dilihat dari waktu siangnya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Kenapa? Karena ada yang namanya hari Arafah. Ya. Maka demikian perincian dari Imam Qayyim. Nah, kita itu harusnya kalau di bulan Ramadan itu 10 malam terakhirnya kita bersemangat untuk beribadah. Kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita semangat beribadahnya di siang hari. Maka ini keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak patut untuk kita lalaikan begitu saja. Maka ditunggu-tunggu nanti ya, sudah mendekati bulan Dzulhijjah, coba lihat di kalender tanggal berapa. Nah, itu coba lihat pengumuman di televisi. Ya, cobalah nanti kita umumkan di grup takmir insya Allah ya. Ini sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, baru kita mulai perbanyak amalan kebaikan kita, karena amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, amalan di bulan Dzulhijjah yang insya Allah kita akan masuki, yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura itu pada tanggal 10 Muharram. Arafah itu 9 Dzulhijjah, Asyura itu 10 Muharram. Itu bulan setelah Dzulhijjah, itu bulan Muharram. Dan Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah, ya, ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Maka kata Nabi SAW, puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya. Wa siyamu yaumi Asyura, ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Adapun puasa Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mengampuni, ya, akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi mana yang lebih utama? Asyura apa Arafah? Arafah. Ya, Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dengan dosa setahun yang akan datang. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita berikan catatan tentang puasa Arafah ini. Yang pertama, bahwa seseorang itu akan dihapuskan dosanya itu kalau puasa Arafahnya diterima oleh Allah. Dan kita tidak mengetahui apakah puasa kita diterima atau tidak. Jangan kemudian seseorang puasa Arafah kemudian dia berbangga, wah, dosaku setahun yang lalu sudah dihapuskan. Ya, berbuat dosa lagi. Berarti dan 1 tahun ke depan sudah dihapuskan. Berarti ya pokoknya berbuat dosa karena sudah dihapuskan, sudah dikasih amnesti. Maka kita katakan, siapa yang tahu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bisa jadi karena sudah salah niatnya tadi, niatnya puasa Arafah biar bebas melakukan dosa, maka malah tidak dapat ampunan. Ya, maka kita melakukan saja amalan, berharap kepada Allah, tapi jangan pernah memastikan ya dosa-dosa kita sudah diampuni. Ya. Sama juga seperti orang puasa Ramadan.
kita kembali bersih seperti kertas putih. Wah, ini terlalu pede. Siapa yang menjamin amalan Ramadan kita diterima? Berharap boleh, mudah-mudahan kita kembali jadi kertas putih itu boleh. Tapi kalau memastikan kita sudah terbebas dari dosa, ini tidak diperbolehkan karena kita tidak mengetahui apakah amalan kita diterima ataukah tidak. Nah, kembali kepada puasa Arafah. Jadi seseorang kalau dia melakukan puasa Arafah, jangan kemudian dia overconfidence, terlalu percaya diri bahwa amalannya sudah diterima. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yukaffiru sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Ya, dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Tapi dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamar, ya, atau menzolimi orang lain, ini tidak diampuni oleh Allah dengan amalan puasa sunnah. Ya, kenapa? Kalau dosa besar, para ulama menjelaskan syaratnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus diiringi dengan taubat. Ya, jadi amalan-amalan soleh itu, kata para ulama, dia hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, kecuali ibadah haji. Ibadah haji pengecualian. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang dia berhaji, kemudian hajinya itu jadi haji yang mabrur, maka dia diampuni dosanya sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, ketika seseorang dilahirkan oleh ibunya, apakah dia menanggung dosa? Enggak. Ya, kecuali pemahaman orang Nasrani, ya, orang lahir itu langsung menanggung dosa bawaan, dosa turunan. Ya, tapi dalam Islam bayi yang baru lahir tidak membawa dosa. Maka haji yang mabrur itu besar sekali pahalanya. Seseorang itu kalau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia seperti keluar dari rahim ibunya, tidak membawa dosa sedikit pun. Tapi amalan-amalan yang lain seperti puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini maksudnya lah dosa-dosa kecil. Demikian juga puasa Arafah, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu perlu adanya taubat. Apalagi dosanya berkaitan dengan hak orang lain. Dia perlu bertobat kepada Allah dan juga perlu meminta penghalalan. Ya. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan hak orang lain, apa sih contohnya dosa kecil? Misalnya kita punya medsos nih, ya, entah itu Facebook, entah itu Instagram atau TikTok, ya, kemudian lewat, misalnya bapak-bapak nih ya, lihat ibu-ibu senam itu ya, lama pelototin, nah itu dosa kecil, Pak. Ya kan seringnya begitu. Oh, saya jogging di mana? Di stadion itu ya banyak yang bikin video TikTok ibu-ibu, ya. Ya, nah, ini dosa kecil, ya, itu bisa dihapuskan dengan puasa Arafah, ya. Tapi bukan berarti ya udah apa-apa nonton nanti kita puasa Arafah gitu ya, Pak, ya. Ya. Itu dosa-dosa seperti itu yang akan diampuni, akan dihapuskan dengan puasa Arafah. Adapun dosa besar, ya, dia perlu untuk bertobat. Kemudian catatan yang ketiga tentang puasa Arafah, dikatakan bahwa puasa Arafah ini mengampuni dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Nah, bagaimana bentuk penghapusan dosa setahun yang akan datang? Ya, apakah kita ya sudah, berarti kita silakan berbuat dosa, sudah diampuni? Tidak. Bukan begitu maksudnya, kata para ulama. Maksudnya itu adalah ketika puasa Arafah jadi terima, orang ini akan diberi taufik oleh Allah untuk menjauhi perbuatan dosa. Ya, jadi dia tidak punya catatan dosa untuk setahun yang akan datang. Kenapa? Ketika puasa Arafahnya diterima, Allah berikan taufik kepada dia. Setiap kali ada godaan untuk melakukan perbuatan dosa, dia jauhi. Setiap kali digoda oleh setan untuk melakukan perbuatan maksiat, dia jauhi. Ini fadilah dari puasa Arafah. Ya, jadi dia diberi taufik oleh Allah untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat untuk 1 tahun yang akan datang. Atau maknanya
Dia terjatuh pada perbuatan dosa, tapi Allah mudahkan dia untuk segera beristighfar dan bertaubat. Jadi maksudnya itu bukan dihapuskan dosanya secara keseluruhan 1 tahun yang akan datang, tidak. Tapi begitu dia melakukan perbuatan dosa, Allah berikan dia taufik untuk segera istighfar. Astagfirullah. Sehingga setahun yang akan datang pun dosanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah beristighfar. Atau kemungkinan yang ketiga, apa maknanya dia dihapuskan dosanya setahun yang akan datang? Ya, dia mungkin terjatuh pada perbuatan dosa, tapi amalan solehnya juga banyak. Sehingga apa? Dosa-dosanya tadi tercover oleh amalan solehnya. Sehingga 1 tahun yang akan datang itu, ya, dia tidak memiliki dosa yang terhitung karena sudah tertutupi oleh amalan-amalan kebaikannya. Demikian yang ditafsirkan oleh para ulama tentang makna dihapuskan dosanya setahun yang akan datang. Maka kalau kita lihat keutamaan puasa Arafah ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berupaya untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, satu masalah yang sering muncul dalam puasa Arafah, mana yang kita ikuti saat penetapan hari raya Idul Fitri kita berbeda dengan penetapan di Arab Saudi. Apakah kita mengikuti hari Arafahnya orang-orang di Saudi Arabia atau di negeri kita? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ya sudah, ikut Saudi. Karena yang namanya hari Arafah itu adalah ketika orang melaksanakan ibadah wukuf. Wukufnya di mana? Di Mekah sana, di Arafah. Maka kata para ulama, kita mengikuti kebijakannya Saudi. Jadi puasa Arafahnya saat jamaah haji sedang wukuf. Adapun hari raya Idul Adha-nya mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Jadi itu kata para ulama. Ya, kalau ibadah Arafahnya, puasa Arafahnya ngikut wukuf di Arafah, tapi Idul Adha-nya mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa puasa Arafahnya sama dengan penentuan Idul Adha-nya. Maka kapan Idul Adha itu ditetapkan oleh pemerintah setempat? 1 hari sebelumnya kita berpuasa Arafah. Kenapa kata mereka? Karena masing-masing negeri itu memiliki ya penentuan waktu sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak terpusat ke Mekah. Ya. Sehingga setiap negeri dia memiliki ru'yatul hilal masing-masing. Bisa jadi hilal itu belum tampak di Indonesia seperti kemarin kita taraweh, ya. Ya kan, waktu taraweh kemarin itu Idul Fitrinya ya yang beda ya. Sama Mekah. Beda kan? Mereka duluan ya. Karena kan kita itu kan lebih timur daripada mereka. Mereka kan lebih barat. Jadi kemungkinan melihat hilal itu lebih besar daripada di Indonesia. Ya, maka tiap-tiap negeri ya mereka punya ru'yatul hilal masing-masing. Nah, ini yang difatwakan oleh banyak para ulama di masa sekarang, bahwa kita mengikuti ru'yatul hilal masing-masing negeri. Jadi kita tunggu keputusan dari Kementerian Agama. Alhamdulillah di negeri kita ru'yatul hilal itu diakomodir. Ada petugas-petugas yang ditempatkan oleh pemerintah untuk melaporkan keberadaan hilal. Ya. Jadi kalau misalnya hilalnya sudah ditetapkan, besok masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka hari ke-9 nanti kita puasa Arafah. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua, tapi monggo ya, kalau misalnya ada yang condong pada pendapat yang pertama, itu pun ada ulama-ulama yang menguatkannya. Karena zaman sekarang kita bisa paham kapan orang-orang itu wukuf di padang Arafah. Maka mengikuti orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Ketika mereka wukuf di padang Arafah, kita berpuasa. Namun bagi yang ingin mengikuti ru'yatul hilal negerinya masing-masing, juga silahkan. Ya, saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena kan yang namanya syariat Islam itu kan berlaku selama-lamanya. Sekarang ini kita bisa tahu apa yang terjadi di padang Arafah. Kalau zaman dulu misalnya,
Ya sekarang saya mau tanya, pada zaman Pangeran Diponegoro, kira-kira puasa Arafahnya ngikut Saudi atau lihat hilal di negeri masing-masing? Negeri masing-masing, nggak ada kemampuan kita untuk mengetahui apa yang terjadi di Mekah. Makanya syariat Islam itu berlaku pada setiap zaman. Ketika di masanya Pangeran Diponegoro itu mengikuti Ru'yatul Hilal masing-masing negeri, maka demikian juga di masa sekarang. Tapi monggo ya, namanya masalah khilafiyah itu kita harus berlapang dada. Ya, cuma mohon nanti pas Idul Adhanya kalau bisa itu bareng. Terutama pas penyembelihan hewan kurban. Agar bisa bareng-bareng dan menunjukkan persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin itu sangat didorong agar kita bisa menunjukkan syiar Islam. Ya, nanti ada 2 penyembelihan hewan kurban kan lucu. Ya. Kalau sholat Id, ya itu pun idealnya ya 1 waktu biar syiar Islam itu kelihatan. Jangan sampai orang lihat loh ini kok wes sholat. Ya tetangga saya kok belum besok sholat. Jadi kelihatan kok umat Islam itu terpecah belah. Ya, tapi kalau misalnya dia 1 waktu, ya akan kelihatan sekali persatuan kaum muslimin. Nah, itulah gunanya pemerintah. Ya, pemerintah itu salah satu gunanya adalah mempersatukan umat. Baik. Jadi ini yang diperintahkan kepada kita yaitu puasa Arafah. Nah, kemudian yang ketiga di antara ibadah sunnah yang juga kita didorong untuk melakukannya adalah menyembelih hewan kurban. Artinya barang siapa yang mampu untuk berkurban, dia berkurban. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia mampu untuk menyediakan hewan kurban, namun kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, artinya dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, ini menunjukkan penekanan ya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama kalau saya lihat mazhab Imam Ahmad itu mengatakan orang kalau mampu untuk berkurban nggak berkurban dia berdosa. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa ini sunnah muakkadah. Artinya kalau Anda mampu lebih baik berkurban. Kalau tidak mampu tidak ada dosa. Tapi kalau kita mampu, hendaknya kita berkorban. Dan berkorban itu yang disyariatkan itu kepala keluarga. Jadi satu keluarga itu 1 hewan kurban. Tidak perlu ganti-ganti nama. Ya, karena kan keluarga kita tahun ini bapaknya, besok ibunya, kemudian besok lagi anaknya yang pertama. Ya, sebenarnya cukup kepala keluarganya saja dan pahalanya akan meliputi keluarga tersebut. Semuanya dapat pahala. Jadi di atas namakan kepala keluarganya. Ya. Dan ibadah kurban ini ibadah yang sangat besar sekali keutamaannya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ibadah kurban itu dikaitkan dengan sholat. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepadamu wahai Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Nah, dalam ayat ini dikaitkan ibadah kurban dengan ibadah salat. Berarti ibadah kurban ini kan utamanya luar biasa. Dan bukan hanya dalam surat Al-Kautsar saja Bapak dan Ibu, ibadah kurban itu dikaitkan dengan salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan inna salati, sesungguhnya salatku, nusuk itu adalah ibadah kurban. Kemudian hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Nah, lagi-lagi ibadah penyembelihan kurban dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan ibadah kurban. Maka barang siapa yang mampu, entah dia berserikat 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi,
atau dia membeli 1 ekor domba atau kambing, ya monggo silakan. Yang penting dia berkorban. Tapi jangan korban ayam, ya. Apalagi korban perasaan, ya. Tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu unta, ya, sapi dan yang sejenisnya, demikian juga kambing dan domba. Maka mari, saya kira kesadaran kalau di perumahan kita, kesadaran untuk berkorban itu sudah sangat luar biasa. Sampai orang-orang tuh kaget, Pak, ketika ditanya, kan mungkin sebagian itu mereka merasa banyak juga hewan kurbannya. Terus tanya, Mas Wira berapa di sana? Oh, sapinya 19 kita ya kemarin tuh. 19. Oh, banyak. Kambingnya kita berapa kemarin? 20-an ya, 20. Loh, kok banyak sekali. Selesai jam berapa? Jam 2, alhamdulillah selesai. Cepet sekali ya. Iya, panitianya banyak gitu ya. Saya malah bilang duhur selesai penyembelihannya. Kan kita pada duhur selesai penyembelihan ya. Jam 1, jam 2 udah selesai penyembelihan. Ya, kesadarannya sudah lumayan ya, tinggal dipelihara keistiqomahannya, dijaga keistiqomahannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga bagi siapa yang ingin dia berkorban atas namanya, maka disunahkan pula ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ya, hendaknya dia tidak memotong kukunya, memotong rambutnya, ya, dan juga mengambil bagian dari kulit. Ya, misalnya di kakinya ini ada kulit, itu dibiarkan saja, jangan dikutili. Ya, kemudian kumis juga jangan dipotong, bulu ketiak jangan dicukur, rambut jangan dipotong sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, dalam hadis yang Ummu Salamah, Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wa adfarihi syai'. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang melihat bulan Dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah, artinya dia sudah masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, maka dan dia ingin menyembelih, maka jangan dia mengambil bagian dari rambut dan kukunya. Dalam sebagian riwayat juga mengambil kulitnya. Artinya misalnya ada kulit yang mati, itu dibiarkan saja. Apa hikmahnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bisa jadi Nabi memerintahkan seperti itu agar kondisi orang yang akan berkurban itu seperti orang yang dalam keadaan ihram. Kalau kita berangkat umroh atau haji menggunakan pakaian ihram, kan nggak boleh potong kuku, ya nggak boleh potong rambut, ya. Ya, ini sebabnya agar orang yang akan berkurban itu kondisinya seperti orang yang ihram. Kemudian alasan yang kedua kata para ulama, ya, maksudnya agar dia memperbanyak bagian tubuhnya yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini penjelasan sebagian para ulama dinukilkan oleh An-Nawawi. Ya, dia panjang, kukunya nggak dia potong, rambutnya nggak dia potong, bagian kulit tadi tidak dia buang, agar semakin banyak bagian tubuhnya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, amalan-amalan yang hendaknya kita perhatikan di bulan Dzulhijjah yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki. Memang amalan ibadah yang kita sebutkan ini sifatnya sunnah, ya, nggak wajib, ya. Kecuali tadi menyembelih kurban tadi, khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Tapi misalnya mengisi amalan soleh di awal bulan Dzulhijjah itu sunnah. Kemudian puasa di bulan Arafah itu juga sunnah, ya. Tapi bukan berarti ini diremehkan. Nah, kadang kita itu salah persepsi dalam melihat sunnah. Yang ada di benak kita, sunnah itu apa? Ditinggalkan tidak apa-apa. Itu yang jadi persepsi kita. Ini sunnah loh. Oh, sunnah aja berarti ditinggalkan nggak berdosa. Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan para ulama itu membedakan antara ibadah yang sunnah dengan ibadah yang wajib. Itu bukan berarti ibadah yang sunnah itu ditinggalkan, tidak. Mereka membedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah itu tujuannya untuk membedakan hukumnya. Misalnya, kalau orang meninggalkan ibadah sunnah berdosa atau tidak? Tidak. Beda dengan yang wajib. Kalau wajib berdosa.
Kemudian kalau orang itu meninggalkan ibadah yang wajib, apakah dia perlu untuk mengqadha? Jawabannya iya. Misalnya kalau orang nggak sholat subuh, kelewatan waktunya, wajib dia untuk mengqadha sholat subuh yang dia tinggalkan. Tapi kalau orang nggak sholat duha, wajib nggak mengqadha? Enggak. Kalau orang nggak puasa Senin Kamis, wajib nggak mengqadha? Enggak. Tapi kalau puasa Ramadan ditinggalkan, wajib nggak diqadha? Wajib. Jadi para ulama itu membedakan ibadah yang sunnah dengan yang wajib itu untuk membedakan konsekuensi hukumnya. Bukan berarti yang sunnah itu untuk ditinggalkan. Jadi persepsi kita adalah apa? Yang wajib itu kita jaga, yang sunnah pun kita jaga. Ya. Apa hikmahnya kita menjaga ibadah sunnah? Banyak sekali. Yang pertama, ya, orang yang menjaga ibadah sunnah akan dicintai oleh Allah, kemudian dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah, dan doa-doanya akan terkabul. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis wali, Nabi SAW mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka aku akan umumkan peperangan terhadap dirinya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan. Jadi ibadah yang paling Allah cintai itu ibadah-ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, itu yang paling Allah cintai. Namun kemudian kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada diriku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Berarti kalau kita ibadah wajib kita jaga, tambah ibadah sunnah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Fa idza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dengannya dia memegang. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Apa maknanya? Para ulama mengatakan artinya semua aktivitas dia itu selalu diridhoi oleh Allah. Tidaklah dia melakukan satu aktivitas kecuali aktivitas yang Allah ridhoi. Ketika melihat, dia melihat yang halal. Ketika mendengar yang halal. Ketika dia memegang sesuatu untuk kebaikan. Kalau dia berjalan, dia tidak berjalan kepada kemaksiatan. Itu faidah atau itu fadilah dari amalan sunnah. Kita akan menjadi hamba yang semakin baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in sa'alani la'utiyannah. Apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan beri. Jadi kalau kita menjaga ibadah sunnah kita, Allah akan mudahkan doa-doa kita untuk dikabulkan. Maka Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, apa yang menjadi penghalang kita untuk menjaga ibadah sunnah? Apalagi, mohon maaf ini banyak yang sudah purna tugas. Artinya apa? Peluang dan waktu untuk mengerjakan ibadah sunnah itu semakin terbuka lebar. Ya, walaupun yang belum pernah tugas juga ya harus jaga ibadah sunnah, karena banyak sekali keutamaan yang ada di balik menjaga ibadah-ibadah sunnah. Ya, terlebih lagi kata Nabi itu ibadah sunnah itu menambal ibadah-ibadah kita yang wajib. Sholat yang wajib ada kekurangannya, ditambal dengan sholat sunnah. Puasa kita yang wajib, puasa Ramadan ada kekurangannya, ditambal dengan puasa sunnah. Zakat kita yang wajib akan ditambal dengan sedekah yang sunnah. Demikian mungkin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan dalam pengajian di malam hari ini. Intinya bersemangatlah selalu dalam mengerjakan kebaikan, karena kita nggak tahu di mana amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan inilah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, silahkan kalau ada pertanyaan, monggo Pak Heri.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.